Ya, ini investasi lifetime ya. Kita bisa akses apa apa informasi ilmu dari talent up itu lifetime gitu. Nggak seperti yang lain ya. Ya saya nggak perlu sebutin merek ya. Nggak seperti yang lain yang cuman panduannya setahun seperti itu. Itu sih Mas yang bisa saya Hmm. sampaikan gitu. Salary itu kurang maksimal, saya ngerasa kurang maksimal gitu. Jadi ya saya terpikir untuk switch karir Mas gitu. Seperti itu Mas. Jadi saya di 2026 aja saya hampir 600 Mas, saya melamar kerja 600 Oh perusahaan. my Itu God. kombinasi Jobstreet, LinkedIn, networking seperti itu. Ya alhamdulillah saya dapat salah satunya dari networking seperti itu Mas. Ya jadi ya saya hari pertama banget saya kerja di perusahaan startup logistik ya per Senin kemarin 3 Agustus kemarin. Alright. Aslinya masih Mas Ardi? Nah, saya aslinya, Hah? saya Padang Mas, Padang, Minangkabau. I see. Sama kayak siapa ya kemarin ya? Mas Hafiz. Iya, Mas Hafiz yang di grup probation tuh juga gitu. Kalau nggak salah Padang terus dia dapat istri Jakarta. Merantauan akhirnya. Yang orang farmasi itu ya. Nah, yang orang ini logistik yang dia join ke Johnson itu loh, global Oh iya company itu. Mas. Iya Mas. Di situ. Oke, oke. So, aku langsung ini aja ya, mulai ke beberapa pertanyaannya. Iya Yang Mas. pertama aku pengen tanya sih soal ini sih, Mas. Kondisi sebelum join Talent Up, Iya. terus waktu itu ya posisinya lagi seperti apa gitu. Iya Mas. Nah, saya boleh cerita dari awal nih Mas ya. Mungkin 10 Gak menitan, ada 15 masalah ya. menitan. Ah, ah. Iya. Feel free. Jadi kan gini ya Mas ya. Saya kan gabung salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Pusat sejak Agustus 2017 nih Mas ya. Itu. Ya, saya awal bergabung digital marketing itu. Ya mungkin ya dinilai kurang atau bagaimana gitu. Jadi saya per April 2018 saya pindah ke ini bagian staff plat untuk ini analisa data mengenai data pelatihan seperti itu Mas untuk karyawan internal itu. Terus sejak tahun 2023 ya sekitar April karena saya ngerasa ya untuk kenaikan seperti ya salary itu kurang maksimal, saya ngerasa kurang maksimal gitu. Jadi ya saya terpikir untuk switch karir Mas gitu. Saya mulai job searching Mas di bulan Septembernya 2023 gitu. Nah, setelah itu saya tidak pernah dapat satupun undangan interview dari September 2023 sampai ke saya ketemu lagi dapat pertama kali banget undangan interview Datanas di bulan September sekitar Oktober 2024 lah itu. Nah, mengapa Hmm. saya bisa dapat undangan interview dari ini? Nah, nah setelah itu ya Hmm. saya beruntung saya dapat ya alhamdulillah saya dapat undangan interview itu. Berikutnya saya pernah dapat rumah sakit swasta di Karawang di Oktober 2024. Terus bulan Januari 2025 saya pernah dapat undangan interview di startup di perusahaan properti di Bekasi seperti itu. Saya sampai saya belum pernah lolos satupun. Nah, jadi sejak Januari 2025 saya terbesit sesuatu itu. Mungkin saya perlu ikut komunitas. Nah itu ya tentu saja saya kombinasikan dengan semua. Ya tentu saja saya lamar via LinkedIn, lalu Jobstreet, lalu ya tentu saja mengenai networking seperti itu Mas itu. Ya itu ya pokoknya prosesnya panjang lah. Saya harus Hmm. lewatin ya seperti yang Mas tahu lah ya melelahkan sekali Hmm. ya interview user itu terus interview HR terus saya harus ngerjain psikotes satu kali saya psikotes itu saya habis waktu 3 jam belum lagi technical test pernah saya sampai interview level C level saya pernah interview dengan COO Chief Operating Officer di satu rumah sakit Hmm. di Jakarta Barat seperti itu ya terus ya berapa minggu kemudian saya follow up bagaimana ke HRD mengenai kelanjutannya ya saya WA tidak berbalas itu tapi berapa minggu kemudian saya dapat email ya dinyatakan saya tidak lolos gitu tapi ya saya tetap setelah itu ya keep going terus sampai akhirnya saya bulan Juli seperti itu Mas jadi saya di 2026 aja saya hampir 600 Mas saya melamar kerja 600 Oh perusahaan my itu God. kombinasi
Jobstreet, LinkedIn, networking seperti itu. Ya alhamdulillah saya dapat salah satunya dari networking seperti itu Mas. Seperti itu. Mhm. Ya jadi ya saya hari pertama banget saya kerja di perusahaan startup logistik ya per Senin kemarin 3 Agustus kemarin. Seperti itu Mas. Gitu. I see. Ini posisinya data analis ya atau data science? Aku lupa ya. Data analis Mas. OPS staff itu ya jadi kita kayak data monitoring, data reporting mengenai kondisi ini Mas, kondisi pengiriman paket kurir segala macam seperti itu. Mhm. Sebenarnya ilmunya ini posisinya lumayan mahal ya sebetulnya. Somehow. Iya Mas. Berarti ini udah Ah, sebelumnya udah apply kerja sama interview lumayan banyak ya. Apply-nya ada 600 kali gitu Iya itu anyway. 2026 aja loh. Pas saya 2025 400 lebih itu. Oh my God. Iya, saya udah perjuangan Effortnya. dari September 2023 itu. Saya akhirnya pecah telur Tapi per itu Agustus kemarin. sambil sambil kerja atau Betul, Mas. emang Saya sambil kerja. Saya sebelumnya kerja di oh rumah I sakit see. swasta di Jakarta Pusat seperti itu. Official resign dari apa rumah sakit yang sebelumnya ini tempat kerja sebelumnya kapan? Saya terakhir itu Kamis 30 Juli, Mas. Itu terakhir saya kerja. Jadi saya hari Jumatnya 31 Juli itu cuma hanya handover pekerjaan saja ke leader saya seperti itu. Oh, I see. Anyway, kemarin aku one-on-one sama Mas Hafiz, kan Mas Hafiz masuk ke kayak ngelit teman-teman logistik gitu kan, dan itu termasuk global company gitu. Coba tahu nanti Iya, kalau udah jalan 1 tahun kerja gitu, Bro Ardi di sini terus pengen move ke, tak tahu Johnson kan? Junction. Heeh. Tulisannya seperti apa ya, Mas? Ya Perusahaan boleh ditulis. perusahaan ini loh yang biasanya nge-supply banyak produk-produk di supermarket. Bentar, apa sih ya? Boleh tulis, Mas. Johnson and Johnson itu loh. Oh iya, Johnson Johnson ya saya pernah interview di situ juga Mas tapi ya sekarang namanya Kenvue itu. Tapi Nah ini via nih vendor perusahaannya sih. Oh iya iya. Johnson and Saya, Johnson. saya pernah interview di salah satu sister company itu Mas. Itu pernah saya. Kenvue. Hmm. Iya. Nah itu Bro siapa Bro Hafiz tuh welcome katanya. Kalau ada teman-teman talent A pengen apply ke sana ya udah kita udah ada mantap di Iya dalam iya Mas. udah ada di grup probation di situ. So Iya very Mas. welcome with that. Soalnya kalau nggak ada ordal ya, ya seperti yang Mas tahu lah, ya gimana lelahnya saya seperti itu. Saya harus lewatin semua proses, psikotes, technical test, interview user, interview HR, interview C-level. Berapa minggu kemudian saya Heeh, follow up, kadang nggak berbalas, kadang ya dikabarin gagal seperti itu. Jadi ya, heeh. ya penting lah kita networking seperti ini Mas. Gitu. Iya, sure. Tapi biasanya memang perusahaan-perusahaan ini, aku nggak tahu ya, beberapa perusahaan yang udah multinasional sama global tuh malah mereka rekrutmennya tuh nggak begitu panjang, nggak begitu nggak pakai psikotes segala macam. Kayak kemarin Mas Hafiz bilang ke aku, udah cuman interview 2 kali, nggak ada tes-tes yang gimana-gimana katanya. Kalau dari ini ya, Mas Hafiznya. Sebagian perusahaan emang prosesnya ribet gitu. Oh iya Mas, saya pengalaman sama Kenvue yang sister company Johnson Johnson itu ya interview HR, terus interview technical test keduanya, ketiganya interview user in English, everything is in English. Hmm. Ya sudah, nggak ada kabar lagi saya lulus atau enggaknya. Tapi ya 2 minggu nggak dikasih kabar ya saya asumsi saya gagal aja. Seperti itu. Ya paling nggak Iya, kalau biar mereka respect sama lumayan. perasaan saya kan ya kabarin lah saya gagal gitu. Kan itu lebih inilah, lebih oke lah. Seperti itu Mas. So anyway, yang tadi ini Mas Ardi bilang yang 70% baru selesai itu video apa Mas? Video Mas di ini yang karir tech gitu Mas. Video yang YouTube Yang itu, YouTube. yang probation atau yang mana nih? Yang semua Mas, semua. Ya cara bikin CV lah, cara bikin LinkedIn yang bagus lah. Cara bikin profile yang Oh, I bagus seperti see. itu terus bikin prom-prom di kan Mas pakai Perplexity kalau saya kan pakai ChatGPT Cloud Gemini gitu Mas contohnya pakai Mhm. Perplexity kan saya belum pernah sih pakai Perplexity itu. Mhm. Kan ini udah keterima kerja mah nggak perlu nggak perlu diselesaikan nggak apa-apa. Nanti pas waktu mulai butuh-butuh lagi aja. Waktu mau apply-apply kerja lagi. So now you can like focus on your probation itu aja sih. Ya Mas ya mungkin buat next few years kan misalkan saya mau switch karir ke data engineer gitu kan data engineer is more advanced compared to data analyst kan seperti itu Mas.
tools yang dipakai. Hmm. Ya, that's true, that's true. Ini makin ke sini sebetulnya fundamental dari semua teman-teman engineer yang di teknologi betul-betul ngandelin teman-teman data sih. So, makanya aku bisa bilang your position is very legit anyway. Ya Bakal bagus Mas. banget. Tapi kalau bisa jangan apply-nya di perusahaan ini, jangan perusahaan yang kecil, sekalian perusahaan yang gede sekalian. Soalnya skill-nya sama aja. Iya Mas. Tapi pengalaman saya perusahaan gede nggak pernah ada jarang ada panggilan Mas. Pengalaman saya ya. Cuman saya nggak tahu ya kalau ada ini channel ordal gitu in the future. Mereka kalau ngecek ini banget sih, nge-screeningnya itu detail banget sih, so make sure aja LinkedIn, portfolio sama ini ya, sama CV-nya udah ya perfecto lah sesuai standarnya. Mereka pasti nanti dipanggil kalau itu. Iya Mas. Terus software untuk frustasi terbesar dari ini Mas Ardi selama waktu ya apply kayak gitu apa ini? Ya itu Mas. Ya saya alhamdulillah dapat dengan interview itu. Cuman ya itu ya saya pernah 3 jam habis waktu untuk psikotes doang Mas. Itu psikotes ya. Terus ya ya itu udah psikotesnya ya lumayan menantang kayak ada deret angka seperti itu terus rappelin test gitu cepet-cepetan hitung Aha. angka gitu ya pahitnya Oh 8 minggu ya. kemudian saya tanya HRD ya itu saya dikabarin gagal gitu. Nah sedangkan saya Hmm. ngerasa saya dalam hati saya ngerasa udah latihan loh saya sempat beli buku latihan psikotes dan saya juga sering sharing sama ini sama AI gitu Hmm. gimana cara menjawab soal psikotes seperti itu. Ya kan soal psikotes Hmm. ada yang bentuknya DISC kan ya Mas ya DISC seperti Betul. itu. Nah, Kraepelin test. Yang paling melelahkan buat saya ya Kraepelin test Mas yang deret angka itu hitung cepet-cepetan itu Hmm. sampai paling bawah seperti itu ketelitian kita diuji seperti itu. Hmm. Betul banget. Psikotes bikin capek ini banget sih. Pikiran tuh capek banget sih. Betul. Heeh. Perusahaan kan mau lihat kita tuh sekonsisten apa gitu, sefokus apa gitu, apa sama mengerjakan tugas seperti itu Mas. Ya, tapi Hmm. ya seringnya saya nggak lolos sih, nggak lolos seperti itu. Kalau akhirnya mutusin switch karir tuh alasan terbesarnya selain gaji gitu apa ini? Wan? Saya lingkungan kerja saya yang sebelumnya kurang kondusif saja sih Mas, seperti itu. Nah, Hmm. ya begitulah. I Banyak hal-hal understand nggak that. bikin nggak buat saya happy gitu mengenai manajemen lah, mengenai reward lah, macam-macam seperti itu. Mas, jadi saya pengen out aja dari perusahaan saya sebelumnya seperti itu. Oh, I see. Kalau dibanding ini dengan ya ekspektasi gaji lah. Anyway, udah ini nggak memuaskan nggak untuk yang sekarang? Ya kurang sih Mas, tapi ya saya kan harapannya misalkan saya bagus gitu ya Mas ya. Harapan saya kan Mhm. raise up lah kalau saya lolos probation tuh. Ya tahu kan saya pastinya saya harus maksimalkan selama masa probation 3 bulan ini seperti itu. Mhm. Ya info Sure. dari HRD-nya sih Data-data, begitu. ya, data-data dari ini, dari ini nggak tahu ya ada template ini yang nggak ada template probationnya nggak dari perusahaan yang sekarang. Make sure di itu catat dengan detail dan juga achievement-achievementnya selama 3 bulan itu sih yang bisa Oh dijadikan iya. data untuk comparing ini. Ini achieve yang aku achieve nih gitu. Terus aku mau apa penyesuaian gaji dengan what I achieve gitu. Udah lah di situ nanti nego-nego lah. Itu pasti Oh possible iya. banget sih. But Baik, make baik Mas. sure Ya. detail yang dipengen dari HR sama HR yang bukan ini ya, HR tuh bukan the decision maker ya, tapi lebih ke your manager. Kira-kira dari manager atau atasnya Mas Ardian tuh siapa? C levelnya atau siapa? Satu level di atas saya supervisor, 2 level di atas saya manager Mas. Satu level di Yang you atas saya report berarti ke supervisor. Yang saya report supervisor atau selalu gimana? supervisor. Yang saya lalu saya report ke supervisor. Seperti itu Mas. Oh, I see. Decision makernya biasanya manajernya ini sih. Kalau Iya Mas. supervisornya enak nggak diajak ngobrol? Enak sih Mas. Ya kan kita background sama ya Mas ya. Saya dan supervisor Mhm. sama-sama sarjana komputer gitu. Seperti itu. Eskom. Mhm. Mhm. Sebenarnya Background lebih cool pendidikan kan yang kalau enak sama. diajak ngobrol. Mhm.
Kalau udah enak diajak ngobrol sih, berarti nanti tinggal diobrolin. Jangan terlalu transparan soal ini, soal gaji what you aim Ya, ke supervisornya, tapi takutnya nanti gajinya ini Mas Ardian sama supervisornya tuh bedanya tipis-tipis gitu. Takutnya. betul. Kalau sama manajer kan biasanya tinggi banget kan bedanya. So, mungkin cuman Iya, ini aja sih ngobrolinnya. Aku pengen naik gaji gitu, toh. Setelah ini cara ngobrolnya gimana ya? Mungkin sharing-sharing gitu dulu lah sama 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 supervisornya gitu. Tapi kalau untuk mengerti jumlah gaji yang you aim berapa and you open for negotiate gitu ya langsung ke manajernya aja. Soalnya yang making decision agree atau ada adjustment berapa atau mungkin ada allowance tambahan itu beliaunya gitu. Beliaunya nanti ngasih support ke um, submission ke ke HR-nya untuk baik. penyesuaian gaji. Yang aku bisa saja sih cuman tiga hal itu ya. Eh, your contribution atau your achievement tuh seberapa menguntungkan company. Menguntungkan definisinya cuma satu, duit itu top. Iya, Memperlancar apalah pokoknya duitnya bisa datang berkali lipat lah dengan your achievement. Misalnya dengan ada data yang aku provide nih, company bisa memprediksi langkah apa yang tepat untuk menaikkan revenue 2 kali lipat di bulan depan atau di 6 bulan ke depan atau bla bla. Yang penting objeknya ya objeknya itu benefit atau profit. Yang kedua efisiensi yang sebelumnya dikerjain let's say 10 jam, but oh because of iya. you Heeh. bisa dikerjain cuman 1 jam karena you create the system atau you create the shortcut atau apapun gitu. Terus yang paling terakhir nih is all about the saving. Karena sebelumnya spend-nya harus let's say 50 juta, tapi karena ada inovasi dari Bro Ardian, jadi you bisa bantu company saving, jadi keluarnya operations-nya mungkin cuma jadi 10 juta gitu loh. Dan itu kalau misalnya bisa dikombinasiin tiga-tiganya sih mereka nggak mungkin nggak ngasih gaji ini ya tambahan Ah, ya. iya, Mas. Iya, ada Itu yang tangible diharapin sih ini ya, sebenarnya. Mas ya. Iya, Mas. Mhm. Kira-kira udah kepikiran belum yang sampai udah join berapa ya seminggu kayak ada step-step yang bisa dilakuin untuk make the company profit, saving atau efisien gitu so far. Belum sih, Mas. Itu saya masih harus diskusikan dengan rekan yang selevel sama satu level di atas saya sih, supervisornya. Emang dipelajarin sampai Hmm, sekarang, baru seminggu kerja. Seperti itu. yap, yap, sure. Siapa tahu udah kayak kebayang kayak ini kayaknya ada yang bisa dipercepat atau bisa dimanfaatin gitu. But that's good karena udah dapat atasan yang enak diajak ngobrol itu mahal banget sih itu. Iya, Mas. Ah. Sih, terus kalau menurut Mas Ardian sendiri investasi ke ini ke talent up-nya atau nggak tahu waktu itu belinya berapa di program talent up-nya ini dibandingkan dengan posisi yang sekarang didapat nilai lumayan worth it nggak? Ya, work, Mas. Iya. I got it. Kalau ininya sendiri, ratingnya kalau menurut Mas Ardian rating 1 sampai 10 lah soal talent up. How much do you want to Iya. rate? Iya. 8.5. Mhm. Berapa? Agak putus-putus 8.5. suaranya. 8.5. 8.5. Oh, oke, oke, oke. Thank you, thank you. Kalau misalnya ini, Mas Ardian sendiri bakal ngerekomendasiin si talent up ini ke orang lain nggak ini? Iya, insya Allah yang apa struggling mencari tempat kerja seperti saya sebelumnya itu ya saya rekomendasiin seperti itu. Aha. Alasannya Ya, kenapa ini, Mas? ya kita kan tentu saja selain kita perlu ini poles ya seperti sosial media, LinkedIn atau CV seperti itu. Ya, kita perlu perluas networking juga ya Mas ya seperti itu. Ah, ah. Karena ya di Indonesia ini ya ya mungkin negara lain juga sama sih. Kita perlu internal reference lah gitu. Ya tapi kan selain itu ya tentu saja kita harus berhubungan baik gitu ya Mas ya dengan semua rekan komunitas gitu. Hubungan baik, berkomunikasi dengan yang baik gitu. Ya. Sebelum kita mendapatkan pekerjaan, setelah mendapatkan pekerjaan ya tetaplah kita berattitude yang positif ke mereka
Gitu. Mereka sudah meluangkan waktu untuk mereferensiin kita ke level user seperti itu sehingga kita mendapatkan ya offer letter seperti itu, Mas. Ah, that's true, that's true, Ya, that's true, totally true. Terus untuk ini nih, saran dari Mas Ardi sendiri untuk improvementnya talent up, kira-kira yang mau disampaikan, hal yang bisa aku improve itu apa? bikin offline meetup, Mas. Setahun berapa kali kota Jakarta atau anywhere in Indonesia itu. Ya kita kenalan lah sama member komunitas talent up seperti itu. Ya saya di komunitas lain juga seperti itu, Mas. Itu meskipun saya Mhm. ikut workshop dan saya tidak mengerti ini apa yang mereka bahas di depan seperti itu karena kan mereka udah bahas ilmu yang level advance seperti itu, Mas. Ya saya tetap ini aja, join aja itu. Saya kenalan dengan orang-orang dari prinsipal seperti itu, misalkan sesama komunitas seperti itu. Ya iya, ya ya inilah paksa diri lah itu untuk going out itu. Ya sehingga kalau misalkan mereka memberikan informasi di grup WhatsApp mengenai kesempatan kerja itu ya mereka ingat kita seperti itu, Mas, begitu. That's true. Mhm. Ya, Terus satu pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya pengen sampaikan satu hal buat yang masih ragu join talent up, kira-kira pengen sampaikan apa Mas Ardi? buat yang ragu, ya ini investasi lifetime ya kita bisa akses apa apa informasi ilmu dari talent up itu lifetime gitu, nggak seperti yang lain ya. Ya saya nggak perlu sebutin merek ya, nggak seperti yang lain yang cuman panduannya setahun seperti itu. Itu sih Mas yang bisa saya Hmm, sampaikan gitu. got it, got it. Oke, well, itu aja sih anyway. Pertanyaan dari aku udah selesai. Kalau dari Mas Ardi sendiri ada pertanyaan atau ada yang pengen dikonsulin dulu anyway? Boleh saya konsulin tentang ini Mas, masa probation saya atau di grup ya aja atau gimana baiknya menurut Mas gitu. Bebas aja sih, bebas. Mau misalnya Bebas. di chat nggak bisa nge-cover langsung di sini, no problem. Iya, paling terkait ini sih Mas gitu. Saya pengalaman dulu-dulu gitu kadang suka agak ini, kadang kan atasan gitu pernah ngajarin ke kita gitu berapa bulan sebelumnya gitu. Terus saya tanya lagi gitu ke atasan saya tuh. Kadang atasan saya agak ketus gitu, ngomong saya, kan gue udah pernah ngajarin dulu gitu. Nah, saya jadi ini jadi ragu-ragu kalau mau minta tolong arahan lagi. Cuma kan itu zaman dulu ya Mas ya, sebelum zaman ada AI gitu. Sekarang ya kalau saya malu-malu nanya atasan saya kirim dataset ke ini ke AI gitu. Nih. Ya cuman itu aja sih Mas gitu. Mhm. Ya pola kerja zaman Sih. dulu sebelum AI dan setelah AI kan berubah drastis ya Mas ya. Seperti itu. Cuman ya kalau saya Mhm. sharing pengalaman dulu seperti itu sih Mas. Gitu. Sih. Itu sebetulnya emang tergantung sama individunya sih. Tergantung sama atasannya Iya. sih. Makanya aku tadi nanyanya soal atasannya enak diajak ngomong atau enggak. Karena so far aku kerja ini ketemu sama atasan dari berbagai negara.